Anies Caimin tidak akan bisa memenangkan pilpres. Ya, di banyak podcast saya mengatakan itu. Iya. Jadi, Masih bahkan sampai sekarang ini. makin terkonfirmasi. Pak, mosok negara bintang. Bahasa seperti itu muncul. Saya apresiasi kepemimpinan muda, gitu. Tetapi tidak dilakukan dengan jalan kecurangan dengan melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi kita. Itu adalah persoalan. Akan ada kemungkinan infrastruktur negara cawe-cawe dalam Pasti. Makanya saya tak pasti. sebuah kekeliruan Pak Prabowo memilih juga. Menurut Anda? Tergantung tinjauan. Almarhum Bapak Iman Zubair itu bilang, jadi saya kurang akan menang. Dan Pak Prabowo menang. Itu boleh. Jadi tidak perlu besar, kan? Tetapi harus ada. Ya, saya kifayah. Saya tanya, kenapa Bang? Karena ini menurut Anda itu saya kapan Pak perhimpunan itu jumlahnya sedikit. Jadi memang konsekuensinya itu begitu. Jadi kan memang yang namanya orang-orang soleh itu kan tidak pernah bayar. Yes. Ini mau ngomong yang di BPP orang-orang soleh. Saya tidak mau mengatakan dan mengklaim semua yang dimiliki orang soleh ya. Tetapi saya mengatakan orang soleh itu tidak pernah Banyak. itu. Dan buktinya partai-partai berbasis Islam hanya 30%. Saya tidak mengatakan yang 70% tidak soleh ya. Itu mungkin soleh juga, tetapi secara politik tidak soleh. Itu juga basis yang selalu Anda pakai sebagai argumen bahwa Anies Caimin tidak akan bisa memenangkan pilpres. Ya, di banyak podcast saya mengatakan itu. Iya. Jadi, Masih bahkan sampai sekarang ini makin terkonfirmasi karena penurunan Prabowo Gibran di survei-survei yang akan publish hari ini sudah saya pegang beberapa, itu tidak lari ke Anies Mohaimin lagi ya Ganjar. Wah ini. Jadi ini benar Mas. Ya benar. Itu data yang saya dapatkan. Bukannya makin kami juga mendapatkan kabar-kabar itu bukannya makin banyak yang lari yang undecided. Ya, paling gede undecided. Kemudian paling undecided. Kemudian undecided. Oh, sebulan nih. Gitu loh. Iya. Tetapi belum memutuskan. Itu betul. Yang paling gede undecided. Tapi yang dapat sedikit efek adalah Ganjar. Anies Mohaimin kurang. Kenapa? Karena tadi saya tanya aja ke Mas Bodo, citra Mas Anies itu karakter paling kuat Islam. Citra Caimin sama Islam. Makanya nggak pernah akan lebih dari 30 dari 30%. Dan tidak akan 30% juga karena tidak semua pemilih di partai Islam ini milih mereka. Contohnya P3 milih Ganjar Mahfud, kata Mahfud. Nah gitu. Menurut Anda kira-kira 20 berapa? Kalau menurut saya 2/3 akan mereka dapatkan. Ya kan? 2/3? Ya 20%. Oh, yang 30 kan 2/3-nya 20%. Ya 20% mereka akan dapatkan. Secara teori, menurut para lembaga survei ini, sehebat-hebat orang melakukan pencitraan, kalau tidak ada sesuatu yang abnormal, itu hanya akan naik 1%, maksimum 2% saja. Artinya kalau pemilu tinggal 3 bulan, paling tinggi Mas Anies 2 bulan. Itu udah maksimal ya? Itu sudah maksimal. Nah, kalau Mas Ganjar sama Maksud Prabowo. Bukan, Mas Ganjar sama Prof. Mahfud. Kira-kira gimana ini? Kalau menggunakan teori aliran tadi itu, hari ini semua kelompok yang oposan nasionalis itu ada di Ganjar. Jadi kalau kita pakai teori peluang, sisa 70% yang nasionalis tadi itu, yang bukan Islam politik, itu jelas-jelas. Tapi di berbagai teori juga, bukan di berbagai survei juga, ya kita ngomongin yang sudah terpublikasi, ya itu kan kadang menang Mas Ganjar, kadang menang Pak Prabowo. Tapi akhir-akhir ini menang Pak Prabowo. Betul, sebelum putusan MK. Sebelum putusan MK, ya kita baru lihat mungkin di hari ini atau besok ya, saya kurang tahu. Kalau Anda kan orang partai mungkin akan cepat mendapatkan. Kalau kami di wartawan tidak mungkin seperti itu. Nah, kemudian teorinya adalah terjadi 2 putaran. Ya, secara teori akan terjadi 2 putaran. Secara teoritis, kalau tidak ada katastrofi politik ya, terjadi 2 putaran. Walaupun
banyak juru bicara dari Mas Ganjar dan Pak Mahfud satu putaran dia menang gitu kan. Oke, Terus usaha untuk itu. oke. Nah, tapi dari berbagai simulasi yang kami ikuti itu kalau terjadi dua putaran, Pak Prabowo yang menang. Menurut Anda gimana? Secara aliran politik, mestinya karena Anies Mohaimin menyuarakan oposisi religius. Karena ini kelompok oposisi religius nih. Iya. Seharusnya bergabungnya kepada Ganjar Mahfud. Seharusnya, tapi data survei menyatakan tidak. Data survei larinya ke Pak Prabowo. Ya, artinya pertama ya survei itu kan bukan sesuatu yang juga wajib kita. Oh iya. Yang kedua, mereka belum mampu mengkonsolidir secara maksimal partai-partai pengusungnya sendiri. Artinya, kalau kita berbicara pengusung Anies Mohaimin itu 31%, itu bahkan belum bisa dibutuhkan. Maka untuk melakukan penggiringan ke arah lain pun ya pasti tidak bisa. Mendapatkan 7 saja belum bisa, gimana mau menggiring ke tempat lain. Yang kedua, hari ini kan yang terjadi kan pertarungan persepsi dan citra. Yang kemudian sebagian kelompok Islam ini kan memiliki persepsi anti partai tertentu yang ada di dalam pengusungan Ganjar Mahfud. Betul. Ini karena narasi-narasi yang memang pernah dibangun yang dianggap menyudutkan kelompok Islam. Justru itu, barriernya ada di sebelah. Meskipun secara tadi itu teori relasi kuasa seharusnya ya menyuarakan perubahan, menyuarakan anti status quo, berarti ya sini dong, gitu loh. Tapi kan ada banyak masyarakat yang kemudian ya kita sebut terus terang aja kan, Anda suka terus terang, asal bukan merah, iya kan? Ada yang menyatakan asal bukan Merah gitu kan? Tapi dengan hari ini ternyata keputusan MK itu sudah mencederai memori mereka dan melukai nurani keadilan. Itu juga saya misalnya turun ke Kalitambi, Purbalingga, saya ke daerah Pangandaran di Kawangan, dia mencari orang-orang di bawah hanya langsung pas lagi turun kayak minggu lalu gitu. Pak, masa negara bintang. Bahasa seperti itu muncul. Ini masyarakat bawah. Iya. Bukan orang gede yang tahu daki-daki itu. Jadi pas Cili omen bagi wakil presiden, ya ungkapan orang kecil kan gitu kan? Ya. Ada itu video saya nggak tahu sudah buat saya paling lihat itu Belang gitu. Jadi ini bukan menghina Mas Gibran ya, tapi ini kan memang yang persepsi publik. Kita kan sering lah nongkrong di angkringan atau di mana ya, kita ngomong sama masyarakat biasa. Gitu. Saya apresiasi kepemimpinan muda, gitu. Tetapi tidak dilakukan dengan jalan kecurangan dengan melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi kita. Itu satu hal. Hal yang lain kan belum tentu masyarakat bawah atau masyarakat kebanyakan yang tadi Anda sebut itu kan juga mengidentifikasi ini sebagai pemimpin muda ataupun ya. Ekspresinya kan di semua survei confirm tidak ada kecenderungan muda milih muda, nggak ada. Iya, makanya semua survei nggak ada juga orang tua pilih orang tua, nggak ada juga. Jadi tidak ada sensitivitas umur dalam pemilihan pemimpin. Berarti Mas, mohon maaf karena Anda harus mengomentari ya apa yang ya lawan sebuah kekeliruan Pak Prabowo memilih juga menurut Anda. Tergantung tinjauan. Kalau tinjauannya itu politik berbasis persepsi, kekeliruan besar. Tetapi kalau tinjauannya itu politik berbasis infrastruktur, kebutuhan infrastruktur negara untuk kemenangan, itu sebuah kebenaran paling mutlak. Berarti Anda termasuk meyakini akan ada kemungkinan infrastruktur negara cawe-cawe dalam pasti. Makanya saya pasti. Padahal itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Makanya
saya mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan citizen intelligence, bukan hanya citizen journalism. Oke. Karena penggunaan instrumen negara itu sudah terlihat. Jadi kalau saya ditanya hari ini, berharap netral, saya berharap netral. Yakin netral, yakin tidak netral. Begitu. Itu jujur sekali. Sekarang, apa yang membuat kita yakin bahwa itu masih akan netral? Atau berharap itu masih akan netral? Sedangkan dalam situasi Mahkamah Konstitusi yang visual publik sedemikian rupa berani melakukan pemerkosaan hukum, berani melakukan penyimpulan yang secara logika hukum tidak menemukan kebenaran sama sekali. Atau kan cuma dua penyimpulan dari pertimbangan hukum menjadi amar putusan itu. Apakah mereka bodoh sekali hakim-hakim yang melakukan penyimpulan putusan itu 9 orang itu, ataukah mereka sengaja? Saya meyakini tidak bodoh, asli memang sengaja, gitu. Nah, sengaja itu kan tentu ada kekuatan-kekuatan yang membuat mereka berani melakukan tindakan melawan konstitusi. Padahal mereka itu guardian of the constitution. Mereka adalah pengawal terakhir dari konstitusi kita. Bayangkan, kekuatan tanda tangan keputusan 9 hakim MK ini mematahkan rundingan paripurna DPR yang 475 orang, plus presiden dan seluruh perangkat. Itu saja sudah dicurangi, sudah diingkari, sudah diperkosa sedemikian rupa. Nah, bagaimana selanjutnya? Jadi buat saya hari ini MK itu lip service saja. Ya lip service saja, dan kita tidak bisa berharap banyak kepada MK itu. Yang pasti instrumen negara akan lebih banyak digunakan besok, karena tanda-tandanya sudah kelihatan, pertama dari putusan MK yang memperkosa hukum dan menggunakan aparat, bukan hanya aparat negara ini, wakilnya Tuhan yang dipakai. Kan 9 orang ini wakilnya Tuhan. Wakil Tuhan aja diintervensi, apalagi cuma aparat negara. Iya, pangkatnya saya di bawah, ini wakilnya Tuhan. Yang kedua, setelah Pak Jokowi mengundang 197 pejabat kepala daerah, dan hanya PJ kepala daerah, bukan kepala daerah, hanya PJ kepala daerah yang SK-nya oleh presiden atau oleh Kemendagri atas persetujuan presiden. Yang terjadi hari Senin dilakukan pengarahan supaya netral. Bunyinya hari Rabu mencabut billboardnya Ganjar Mahfud. Berarti dia satu saja. Loh, bukti itu kan tidak perlu banyak. Satu itu sudah mengkonfirmasi. Begitu loh. Jadi kita mau percaya bahwa aparat kemudian diberitakan netral dari mana? Realisasinya seperti itu. Oke, Mas, berarti di sisi Anda, di timnya Pak Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini, di satu hal, dipilihnya Mas Gibran itu adalah sebuah keuntungan. Karena bisa menjadi alat kampanye yang paling konkret ini. Sebab apa? Hampir semua masyarakat sipil itu mendengungkan perlawanan dalam tanda kutip yang bisa jadi itu semua akan kemudian bisa diambil alih oleh timnya Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi di sisi lain, ini juga sebuah kendala yang besar, ancaman yang besar. Karena pengerahan infrastruktur kekuasaan. Nah, mana nih yang paling bobotnya paling enak sebetulnya? Melawan infrastruktur atau menggelembungkan dalam tanda kutip kemarahan atau potensi perlawanan masyarakat ini untuk mendukung Ganjar Mahfud? Kalau kita masih meyakini bahwa demokrasi kita ini harus kita awal untuk menuju perbaikan demi perbaikan, maka badai seberat apapun kan harus kita helam. Jadi ketika kita berbicara yang kita hadapi infrastruktur negara, bagi P3 senang sekali. Kita bisa teriak Allahu Akbar lagi. Dan itu dulu bunyinya sangat nyaring ketika melakukan debat. Dan ya kan di sana kan juga kekuatan lebih baru. Pak Prabowo kan mantunya Pak Anwar, mantan mantunya Pak Anwar. Di sana ada Golkar.
yang dari dulu memang berhadapan dengan P3. Tapi kan tidak kayaknya tidak relevan lagi ya dipakai. Relevan Kita sih, sudah 25 tahun loh reformasi. ya artinya ketika kita berbicara anasir-anasir yang memang itu merupakan kelanjutan Orde Baru kan tidak bisa dibantah itu saja. Nyatanya masih ada. Tapi itu bisa saya tantang dengan agak telak Mas. Pak Jokowi itu bukan anasir Orde Baru, tapi kenapa cara berpolitiknya hampir menyerupai cara-cara Orde Baru. Gila ya, anasir Orde Baru itu kan kelakuannya juga. Makanya kan kemudian ada ini seperti kita lihat kenapa kok kemudian Pak Jokowi berhadapan dengan orang-orang terdekatnya. Misalnya, ya karena Pak Jokowi yang meninggalkan nilai-nilai kebaikan yang diyakini ketika beliau itu dipilih oleh kekuatan masyarakat sipil untuk mewakili Indonesia yang demokrasinya membutuhkan nilai-nilai kebaikan itu tetap bersama. Bayangkan misalnya Andi Wijoyanto, Saya nonton dua podcastnya. bayangkan misalnya hari ini deputi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud itu Eko Sulistyo yang mendampingi Pak Jokowi sejak setelah menjadi ketua KPU di Solo, menjadi staf khusus gubernur, menjadi deputi kepala staf kepresidenan, yang diminta mengawal Gibran, kemudian menjadi komisaris DPLN, memang bercengkrama politiknya presiden salah satunya. Kemudian Mas Anggit bisa. Jadi tim 7 komunikasi politik presiden semua hari ini berada di Mas Ganjar. Tim 11 pemikir-pemikir presiden yang mengawal transisi waktu itu minus tim sekarang semua ada di Mas Ganjar. Iya. Jadi seharusnya masyarakat melihat bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Bahwa seorang Ikrar Musa Bakti menulis di Kompas oleh Gendong Lali, Woso Gendong Lali, seorang Gunawan Muhammad yang menangis. Itu kan yang dititikkan kan air mata mendung demokrasi. Jadi kalau kita meyakini bahwa demokrasi Indonesia itu harus menjadi ke arah yang lebih baik, ya jangan pilih Prabowo Gibran. Tapi kalau kita memang menyerahkan nasib bangsa ini pada lingkungan, kemudian memulai kepemimpinan nasional ini dengan kecurangan, silakan pilih Prabowo Gibran. Karena semua diametral itu pilihan. Karena semua pakar hukum tata negara tidak ada yang menggunakan putusan MK. Sebut saja. Begitu. Kalau pengamat politik ya pasti saya bukan hukum. Tapi semua pakar tata negara yang pro maupun kontra dengan Pak Jokowi, semuanya mengatakan putusan MK itu memiliki problematika. Tidak kurang Profesor Yusril yang ada di Bahkan Profesor Yusril pun ya. Mas Roni, Anda itu sangat dekat dengan Pak Jokowi. Saya ingat persis itu betapa dekatnya dengan Pak Jokowi. Menurut Anda, kira-kira apa yang membuat beliau berubah? Di dalam ajaran Islam itu ada surat Al-Alaq yang mengatakan dan membuat kita akan sadar bahwa setiap manusia itu memang berpotensi akan seperti itu. Bunyinya Innan insana ayatullah Allah afistan. Ayatullah itu dari tauhid. Jadi setiap orang itu berpotensi menjadi spotik atau tiranik atau afistan. Manakala melihat dirinya sebagai Jokowi itu berkali separuhnya sejak menjadi wali kota. Beberapa kali dan dia mengalahkan incumbent ketika wali kota pertama. Kemudian menjadi gubernur, beliau mengalahkan incumbent. Ya, dan bukan main-main, hanya seorang pemimpin 5 kecamatan di Solo, artinya bukan kota besar, dalam arti penduduk ya, dalam arti pemilik, mengalahkan seorang Fauzi Bowo yang di backup dengan state aparatus dan waktu itu beliau adalah Partai Demokrat, dan kemudian beliau pada itu ketua hampir semua ormas di DKI. Sebut saja misalnya pengurus wilayah NU ketuanya beliau, Forum Utamiran, Forum Kabi, Poni, semua. Dan pendidikannya jauh ya. Pendidikannya jauh, Lulusan Jerman, pegawai dari bawah, menantu Jasujono Mbak Daniel. Wah, sangat legend lah di zaman Pak Harto. Jadi ini dikalahkan juga. Gitu ya. Dan pengusung hanya 2 partai, melawan 8 partai. Waktu itu P3 ada di 8 partai ini musuh Fauzi Bowo. Jadi ini semua pertarungan yang termasuk yang saya pernah tanyakan ke Pak Jokowi.
gimana sih Bapak dulu bisa kalahin kita. Dan ketika menjadi presiden, yang beliau kalahkan juga bisanya presiden, Hatta Raja Sabdi. Jadi ketika beliau bertarung nggak pernah kalah. Ya, di dalam banyak perbedaan sikap politik, bahkan dengan beberapa itu unsur-unsur partainya sendiri, itu juga beliau selalu leading begitu ya. Akhirnya memenangkan opini dan menangkan. Ya, tentu kemudian beliau meyakini kalau ini adalah pilihan beliau, misalnya kemarin Soekarno terus itu pasti menang. Nah gitu. Oh gitu ya. Ya pasti akan begitu ya kan, itu kan manusiawi saja. Itu di satu sisi. Tapi banyak pembela beliau yang bilang bahwa enggak, ini untuk memastikan keberlanjutan yang apa yang sudah dilakukan. Walaupun dalam diri saya sebagai seorang jurnalis, ya apa melanjutkan dengan cara begitu kan tidak harus. Tapi kan isu itu yang selalu dipakai. Siapa yang bisa menjamin ini akan dilanjutkan? Segala hal yang sudah dibangun dan diinisiasi oleh Presiden Kalau Jokowi. kalau memang mau melanjutkan, Gibran jadi presiden dong. Itu kepemimpinan anak muda. Tapi kalau Gibran jadi wakil Saya sih presiden, ngomong gitu di Twitter juga. kalau kemudian Gibran jadi wakil presiden, itu semata-mata melanjutkan kuasa. Tapi kalau Gibran jadi calon presiden, malah mungkin saya akan berada di barisan terdepan mengusung dia. Lu kan demi keberlanjutan, Keberlanjutan. Jokowisme. Ya. Apa bedanya Pak Jokowi? Tapi mungkin koalisi gemuk ini, dengan mungkin koalisi gemuk ini kan ketum partai kan yang jadi menteri. Jadi lebih bisa menjamin itu dilanjutkan. Loh, kalau masalah keberlanjutan itu yang menjadi keraguan presiden untuk mendukung seseorang, nggak masuk nalar saya, beliau lebih percaya Pak Prabowo daripada Mas Ganjar. Nggak masuk nalar saya, karena Pak Prabowo menjadi tokoh nasional jauh lebih dulu dari Pak Jokowi. Artinya, beliau itu sudah memiliki banyak patron ketimbang Pak Jokowi, ya kan? Dibandingkan dengan Mas Ganjar, kan lebih sedikit patronnya, lebih muda paling tidak dengan Pak Jokowi. Sehingga kalau bicara keberlanjutan seharusnya ke Mas Ganjar. Tapi kan Mas Ganjar dari PDI Perjuangan, Gibran dari PDI Perjuangan, nggak mungkin kalau Gibran dari wakilnya. Kalau PDIP, mana mau P3 di situ? Gitu. Saya ngomong apa adanya saja. Karena kan ini bukan soal PDIP. Ini persoalannya adalah komposisi kepemimpinan nasional itu dalam keyakinan banyak orang, termasuk P3, banyak ahli, banyak pakar, demi kebaikan nasional, pilar nasionalis dan religius ini harus berkelindan. Karena itulah yang selalu terwujud sejak zaman Soekarno-Hatta. Karena Bung Hatta ini bukan dihasilkan karena pakar ekonomi atau lulusan Belanda, tetapi beliau itu putra seorang mursyid Torikoh di Sumatera Barat. Seorang alim ya. Jadi ini yang dalam kacamata kita juga dibuka. Sekarang nggak mungkin naruh PDIP itu pasangan Ganjar dan cari yang lain. Jadi ini bukan sama sekali tujuannya melanjutkan pembangunan. Mas, ini situasi politik dulu orang beranggapan dengan 3 pasangan calon ini itu situasinya nggak panas. Tapi belakangan ini malah tentara tidak kalah panasnya nih kayaknya dengan tahun 2019 dan 2014. Hasil kecurangannya dimulai sejak pencalonan. Kalau mau nggak panas, jangan dimulai dengan kecurangan. Itu problemnya. Jadi kalau kemarin cita-citanya itu membuat pemilu adem dengan all the president's men, taruh di situ Erick Thohir Atau Pak Erlangga atau Erlangga Hartarto atau Pak Yusril lah ya. atau Pak Yusril, siapapun lah. Gitu. Yang tidak harus memperkosa hukum. Mas Budi, bagaimana kita bisa menerima kalau kemudian asas utama di dalam hukum itu diinjak-injak, nemo iudex in causa sua. Tidak boleh mengadili pihak yang berkoneksi, artinya yang memiliki kepentingan. Dan di dalam Undang-Undang 28 tahun 99 tentang bernegara yang bersih dan bebas dari KKN, di pasal 1 angka 5 itu ada definisi nepotisme adalah tindak tanduk penyelenggara negara yang dilakukan secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya atau prodinya. Iya.
Dan nepotisme itu berasal dari kata nepos, artinya ponakan. Sebagaimana kita kemudian melihat gugatan Almas ini yang diajukan oleh seorang pengagung Gibran, ya kan, diajukan kepada pamannya, yang itu adalah ketua MK, untuk termohon adalah ayahnya, yaitu pemerintah. Kan termohonnya kan DPR dan pemerintah, karena undang-undang ini juga. Lah ini kan koneksitasnya lama lagi. Loh kok boleh diteruskan? Kok Jadi cerdas gitu ya? Atau gimana sih? kok atau nekat banget gitu. Iya. Menginjak-injak konstitusinya tuh nekat banget. Sehingga kalau ini kemudian kita biarkan, tidak kita ingatkan, maka apalah akan hadir, akan langgeng pemimpin-pemimpin yang menginjak-injak terus. Oke. Sebuah perjuangan yang di era reformasi waktu itu sudah memakan korban ribuan, kan hanya sekitar 19 berapa di tragedi Semanggi itu bukan hanya ribuan tidak tercatat. Mas, itu dari sisi konstitusi. Dari sisi politik sekarang saya mau tanya, apakah ada kemungkinan yang Anda maksud dengan diperbaiki? Kayaknya Presiden Jokowi ini sekarang ada dalam posisi point of no return. Dia nggak bisa balik lagi. Ya. Gimana menurut Anda? Atau masih ada nih celah Pak Jokowi untuk memperbaiki ngadepin keadaan, merangkul walaupun kemarin ada seremonial makan-makan yang menurut saya itu gimmick belaka. Nanti Mas Putut akan lihat 100 hari ke depan, panggung depan politiknya Presiden itu kadang-kadang. Tetapi di belakang istri aparatus itu akan justru memicu ketegangan situasi. Jadi pencabutan ala Bali itu nanti akan mungkin berlanjut dengan monitoring yang saya terima hari ini. Beberapa kegiatan kita untuk sosialisasi itu sudah dituruni oleh kelompok-kelompok organisir untuk menanyakan ini ada capresnya, ada sosialisasi capresnya, begitu. Jadi sudah ada seperti itu. Semoga nggak ada kota-kota sore yang dibuat ke laut kayak gitu. Ini yang kita harap. Ya, tetapi untuk dukungan politik, untuk masyarakat untuk mengawasi, mengamati, karena yang dipertaruhkan adalah masa depan demokrasi kita. Nah, di sisi lain, Mas, eskalasi politik di masyarakat kelas menengah naik tensi. Ini dipicu oleh Mas tuh pemakzulan presiden. Kemudian beberapa intelektual yang lain mulai menyuarakan itu juga. Masuk akal nggak, Mas, untuk ada pemakzulan presiden? Masuk akal kalau presiden tidak melakukan koreksi terhadap kecurangan yang kemarin terjadi di Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Pansel. Tapi gimana koreksinya? Sampai pada point of no return. Lah kan DPR sudah melakukan langkah politik, ada yang melakukan pengusulan angket, dan tidak sulit itu untuk bergulir ya, karena hanya ditunjukkan 25 orang dari 2 fraksi. Ya. Dan kemarin sudah PKS, sudah PDIP kan, paling tidak sudah menyuarakan. Saya kira hari-hari ini sangat dulu. Tapi menurut Anda dengan eskalasi yang terjadi di masyarakat kelas menengah, karena reformasi dan apapun itu sebetulnya kita harus akui itu kan pergerakan kelas menengah, itu potensi terjadinya pemakzulan Presiden Jokowi akan pemakzulan itu kan bukan hanya karena dorongan jalanan, dorongan lapangan, tetapi kan konteks dukungan politik partainya seperti apa. Makanya kalau kita melihat konstelasi partai non Prabowo Gibran itu kan 54%. Ya, tetapi untuk melakukan pemakzulan itu yang sudah didapatkan oleh KNF. Iya, 66%, 99%. Kan butuh sekian orang jujur yang ada di dalam, kan? Betul. Nah, ya jujur tidak ada yang tahu. Hari ini saya pun tidak tahu apakah akan sampai ke sana atau tidak. Tetapi sebagai sebuah kebutuhan untuk melakukan pengontrolan kepada jalannya kekuasaan yang sudah berlebihan, yang sudah offside, ya proses itu kan kalau kemudian di DPR dilakukan adalah hal yang harus disupport oleh seluruh kekuatan masyarakat sipil, oleh seluruh kelompok nasional. Mas Tony, tadi ya, panggung depannya yang mungkin seperti yang Anda bilang akan tampak adem, tapi panggung belakangnya beringas.
Itu artinya ada besar kemungkinan pemilu 2024 itu tidak jujur dan adil. Potensi ke arah situ besar. Kalau itu yang terjadi, apa risikonya bagi masyarakat Indonesia? Resikonya Secara politik, ekonomi, sosial. hari-hari ini media-media asing sudah mendegradasi Pak Jokowi dari istilahnya Times itu Jokowi was once a beacon of hope. Ya, dunia harapan. Tapi hari ini demokrasi binasa kalau pakai bahasanya Pak Gunawan Muhammad di tangan Pak Jokowi. Jadi media-media asing sudah menuliskan di Jerman, Eropa, mana-mana sudah menurunkan tulisan bahwa ini bukan sesuatu yang mereka apresiasi, bahkan itu sudah buruk di mata mereka. Artinya rating demokrasi Indonesia yang semula sudah bersemi hari ini turun lagi. Bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka akan mengelompokkan kembali ini sebagai otoritarianis. Oke, ya. Apalagi secara masuk Pak Prabowo kemudian mereka menjadi Gatot Blandok. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian presiden seperti ini, Mas Budi, kita bisa baca dari pengembangan rupiah ini. Ketika Pak Prabowo mengumumkan Mas Gibran, itu rupiah menembus 60. Dan itu sinyal yang tidak baik untuk ekonomi. Kalau kemudian pelemahan ini berlangsung, karena berarti pasar tidak mengendalikan itu. Sederhana saja, as simple as that. Artinya ekonomi kita menjadi sangat tidak baik. Dan hari ini nyata-nyata ada saya pelaku ekonomi, saya punya toko, ada kecil-kecilan lah detail begitu. Itu juga konsepnya turun tajam. Kemudian kita lihat hari ini di kelas menengah pemerintah sampai perlu membuat paket ya pembebasan PPN untuk rumah di bawah 2 miliar. Itu kan artinya sampai dengan orang yang mampu beli rumah 2 miliar itu masih belum. Kenapa? Semua developer menyatakan penjualan stuck. Saya kebetulan juga pokoknya jadi developer merasakan itu. Ini terburuk dalam sejarah saya memiliki perusahaan developer. Itu bukan karena kebanyakan duit orang ditaruh untuk supaya pemilu terjadi. Boleh alasan. Okay. Kemudian yang ketiga, kita lihat pembelian ya, merek Mitsubishi di Jawa Tengah ini setiap bulan itu menjual minimal 100 ribu. Hari ini bukan saya terima laporannya, cuma 30-an ribu. Misalnya 10 ribu. Artinya semua ekonomi sedang slowing down. Kalau kemudian ditanya, tapi kan kita prestasi makroekonominya bagus. Ya, tapi prestasi ekonomi kita yang secara makro ini bagus itu hanya ditopang oleh hilirisasi yang dinikmati segelintir. Contohnya di antaranya adalah 43 perusahaan yang bermarkas di Morowali Industrial Park. 43 saja. Dan itu mayoritas adalah perusahaan Cina. Sehingga kalau kita berbicara perintah Quran untuk demokratisasi ekonomi itu kan keinginan juga dan keinginan dunia di bingung. Jangan sampai harta itu kau biarkan berputar, bukan hanya di antara segelintir rakyat di antara. Oh, ada ya? Ada. Jadi oligarki itu dilarang juga ya? Oh, dilarang. Dilarang. Jadi kita tidak benci mereka, tetapi kita melawan oligarki yang berusaha mengendalikan kekuatan negara, kekuasaan negara. Pak Jokowi sendiri sudah teriak itu kan pada waktu mengumpulkan 100 CEO Kompas di IKN kemarin. Ada swasta yang kadang-kadang ingin mendikte negara. Seorang presiden kan mengatakan bukan karena tidak ada pengalaman, tapi ada. Ya. Saya masih ingat almarhum Adi Sasono, salah satu mentor saya, waktu di TPN itu saya masih kuliah, kemudian beliau itu di Kasih Salman, ngumpulin kita aktivis, terus beliau bisa mengatakan, saudara-saudara, kalau saudara tidak bergerak hari ini, waktu menjelang 98, kalau saudara-saudara tidak bergerak hari ini, jangan salahkan kalau suatu saat ada seorang konglomerat menelpon Presiden Indonesia, saudara Presiden, saya ingin membicarakan APBN dengan saudara. Dan kemudian Presiden kita diterima dengan celana pendek dan mengatakan, saudara harus melakukan ini, harus membuat biaya masuk sekian, harus melakukan importasi ini, harus melarang impor itu,
harus memberikan quota ekspor kepada saya begini. Kalau saudara-saudara mau wajah ekonomi Indonesia ke depan adalah seperti itu, silakan saudara-saudara tetap di kampus dan menyelesaikan skripsi. Tapi kalau saudara-saudara tidak mau seperti itu, ayo berbicara bersama-sama. Itu. Wah, seperti itu. Wah, ya Oke, Mas, ini terakhir, Mas. Kalau kemudian yang terjadi adalah seperti yang tadi, ya, artinya panggung depannya begitu, panggung belakangnya begini, begitu ya. Tapi tidak ada senario lain. Baik-baik saja itu artinya apa yang dikehendaki oleh, sebut saja Pak Jokowi itu terlaksana. Indonesia kan bisa juga baik-baik saja. Baik-baik saja dalam arti bahwa itulah realitas demokrasi, bahwa masyarakat kita pada akhirnya akan lebih melihat topeng daripada siapa yang balik topeng. Ya, begitu. Maaf, misalnya kan, nih kami sudah melalui prosedur pemilu. Ya, Pak Ganjar kalah, Pak Anies kalah, yang menang Pak Prabowo. kalau tidak ada kecurangan, tidak ada penggunaan state aparatus Ya. untuk terjadinya itu fine. Tetapi hari ini saya memiliki prasangka yang sudah diikuti atau sudah dului dengan tanda-tanda bahwa penggunaan state aparatus itu nyata. Simptom-simptomnya sudah ada. Simptomnya atau tanda-tandanya sudah ada. Tondo. Nah, kalau misalnya dengan tanda-tanda seperti itu, ya tidak fine, walaupun dengan jalan tidak baik-baik saja, itu yang terjadi. Lalu apa yang akan terjadi? Ya pasti kan gugat-gugat. Masalahnya kalau Mahkamah Konstitusinya masih dipimpin orang yang sama, yaitu aktivitas presiden, ya ini yang akan menjadi masalah. Dan saya tidak membayangkan masa depan demokrasi kita kemudian akan berada di kegaduhan yang tidak berujung. Dan kalau kemudian rakyat menjadi tidak puas karena itu, maka akan bisa saja terjadi people power. Mas Romi, sebelum kita tutup, tadi kan ada soal contohnya itu dari kitab suci, saya pakai contoh orang agama. Iya, Itu keplek, Mas. Keplek. Nah, saya keplek, minta ini. Pak Jokowi ini ibarat keplek. Gus Dur kan dulu ada waktu ditanya Cak Non, Gus, kok sih sampean mengeluarkan dekret gitu? Gus saja jenisnya keplek, Cak. Kadang yo kalah, kadang yo Nah, ini pasti apa? Nah, ini saya memaparkan dia begitu. Iya. Ini ibarat orang keplek. Pak Jokowi ini menang terus. Dalam hukum orang keplek, rasanya tidak mungkin. Pak saya nggak mungkin kita keplek, katakanlah kalau ada orang bayi, orang selamatan atau orang apa, kalau saya orang desa ya, kan dimulai dari jam 8 sampai menjelang subuh tuh, itu nggak mungkin orang menang terus tuh, pasti ada saatnya dia naik, ada saatnya turun ya terus. Nah, tapi yang tidak kita ketahui adalah apakah keplek kali ini Pak Jokowi menang lagi gitu. Sebagai manusia wajib kita kan berusaha, udah wajib kita. Tetapi itulah yang akan kita bawa dan kita pertanggungjawabkan nanti ketika dia akan menunjukkannya apa yang kamu bisa jawab kira-kira di pengadilan akhirat nanti atau di alam kubur nanti terhadap kesaliman dan kemudian sudah terjadi dan biar pasti cuma bagaimana lagi hasilnya seperti itu kan yang diberikan dengan curhat begitu. Itulah pertanggungjawaban kita. Itu pun ketika baginda Nabi itu diperintahkan untuk menyeru pendakwah kan memang wajibnya hanya ikhtiar. Berdzikir, hingga bertasbih, tasbih ibu musyawarah. Ingatkanlah Muhammad cara benar kesemua dan mengingatkan tasbih ibu musyawarah. Tidak ada kewajiban untuk mendikte dan memaksa. Saya kira ini penutup yang luar biasa. Mas Romi ini seorang politikus, seorang engineer, seorang alim juga. Wah, pengusaha yang sukses juga, Mas, luar biasa. Ya, kalau Anda banyak orang seperti Anda, saya kira Indonesia lain ceritanya. Amin. Saya kira banyak. Dalam kita masih banyak bisa berharap Iya. dengan Indonesia.
Oke ya. Asal tadi jalannya yang baik-baik saja. Asalnya jalan peran untuk demokrasi, bukan jalan Terima kasih Mas Ami atas waktu Anda. Baik, begitu obrolan kami teman-teman. Semoga memberi banyak harapan ya. Walaupun ya mungkin ada terselip beberapa kemungkinan untuk tidak punya harapan. harapan itu akan selalu ada dan jangan pernah putus asa. Dan putus asa. Setidaknya Kita dilarang putus asa ya. setidaknya yang memang harapan itu saja yang kita punya. Oke, ayo ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Makasih. Ya, salam ini.